Selamat datang. Kita semua tahu ya, laporan keuangan itu kelihatannya kaku, isinya angka semua. Tapi pernah kepikiran nggak kalau di balik angka-angka itu sebenarnya ada, semacam medan pertempuran ideologi? Hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari akuntansi. Ternyata, ini bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi juga soal kekuasaan, moral, dan bahkan cara kita membentuk realitas. Oke, kita langsung mulai dengan kutipan yang jujur aja lumayan menusuk ya. Akuntansi dibilang materialistis dan egois. Ini bukan sekedar omongan akademisi di Menara Gading loh. Justru ini adalah akar masalah dari semua skandal keuangan besar yang sering kita dengar. Skandal yang bikin jutaan orang rugi dan bikin kita jadi nggak percaya lagi sama sistem. Nah, biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita. Pertama, kita lihat dulu krisisnya apa. Terus, kita cari tahu akar masalahnya. Setelah itu, kita akan lihat gimana revolusi pemikiran mengubah segalanya, seperti apa wajah baru akuntansi sekarang, dan yang terpenting, kenapa ini semua penting buat kita. Baik, kita masuk bagian pertama, krisis. Dan ini bukan soal salah hitung ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal krisis kepercayaan, di mana aturan yang mestinya objektif ternyata bisa diakalin. Ini udah jadi krisis karakter. Pertanyaan utamanya kan ini ya. Mungkin Anda juga mikir hal yang sama. Kalau akuntansi itu katanya kayak matematika, pasti objektif, hitam di atas putih. Kok bisa sih kita dengar terus berita soal manipulasi laporan keuangan? Celahnya di mana coba? Nah, jawabannya menurut sumber kita ada di asumsi dasarnya. Asumsi kalau manusia itu homo economicus, makhluk yang cuma mikirin untung rugi buat diri sendiri. Ketika sebuah sistem dibangun di atas pandangan yang sinis kayak gini, ya sistem itu malah seakan-akan ngasih lampu hijau buat perilaku egois. Ujung-ujungnya, kepercayaan kita semua yang jadi korban. Oke, ini membawa kita ke lapisan yang lebih dalam lagi. Jadi masalahnya tuh bukan cuma segelintir oknum, tapi bisa jadi pohonnya itu sendiri, yaitu filosofi yang jadi fondasi seluruh praktik akuntansi modern. Jadi gini, selama ini akuntansi itu seringnya dilihat kayak yang di sebelah kiri, sebuah mesin teknis. Pokoknya objektif, ikutin aturan beres. Tapi pandangan ini sama sekali nggak melihat apa yang ada di sebelah kanan. Fakta bahwa akuntansi itu aktivitas manusia yang penuh dengan nilai dan punya dampak besar ke masyarakat. Nah, pandangan akuntansi sebagai mesin ini ada namanya positivisme. Gampangnya, ini tuh ide buat minjem cara kerja ilmu alam, kayak fisika gitu. Terus diterapin ke dunia sosial. Tujuannya adalah buat nemuin hukum-hukum akuntansi yang dianggap universal dan bebas nilai. Slide ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, niatnya bagus, cari objektivitas. Tapi di sisi lain, ini juga kelemahan fatalnya. Karena saking pengennya jadi bebas nilai, akuntansi positivis ini jadi kayak pakai kacamata kuda. Nggak mau lihat dampak moral, etis, apalagi sosial dari angka-angka yang dihasilkannya. Pandangan yang sempit inilah yang akhirnya jadi pemicu krisis. Dan seperti biasa, dari krisis seringkali lahir sebuah revolusi. Dalam hal ini, revolusi cara berpikir. Untuk ngertiin revolusi ini, kita perlu kenalan sama konsep paradigma dari Thomas Kuhn. Anggap aja paradigma itu kayak sepasang kacamata. Kacamata yang kita pakai itu nentuin banget apa yang kita lihat dan cara kita memahaminya. Masalahnya, selama ini akuntansi cuma mau pakai satu model kacamata. Dan disinilah titik baliknya, momen aha-nya gitu, para pemikir ini sadar, wah ternyata kita nggak bisa lihat akuntansi cuma pakai satu kacamata aja. Untuk ngertiin secara utuh, kita tuh butuh banyak banget bingkai pandang. Ibaratnya kita butuh mikroskop, teleskop, bahkan prisma buat lihat semua warnanya. Satu frame aja nggak akan cukup. Nah, ini dia petanya, yang dirumuskan sama Burrell dan Morgan. Coba bayangin ada dua pertanyaan besar. Pertanyaan pertama, dari atas ke bawah, realitas itu beneran ada di luar sana, objektif, atau jangan-jangan ciptaan pikiran kita aja, subjektif. Terus pertanyaan kedua, dari kiri ke kanan, tujuan kita apa sih? Mau menjaga sistem yang ada, atau mau ngubahnya total? Dari kombinasi jawaban dua pertanyaan ini, muncul 4 cara pandang yang beda banget. Pertama, ada fungsionalis. Ini kacamata lama yang tadi kita bahas. Dia percaya dunia itu objektif, dan tugas akuntansi adalah menjaga semuanya tetap stabil dan efisien. Akuntansi di sini dilihat sebagai alat yang netral. Lalu yang kedua, interpretatif. Kacamata ini beda.
Dia nggak cuma nanya berapa angkanya, tapi lebih ke apa sih makna angka itu bagi orang-orang. Misalnya, apa makna angka laba buat karyawan yang lagi was-was soal PHK? Ketiga, humanis radikal. Nah, kacamata ini lebih kritis lagi. Dia melihat gimana fokus yang berlebihan pada angka dan target itu bisa bikin manusia jadi kayak robot, terasing dari pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita dan membebaskan kita dari penjara angka-angka itu. Dan yang terakhir, strukturalis radikal. Ini kacamata yang paling tajam. Dia melihat akuntansi bukan sebagai alat netral sama sekali, tapi justru sebagai senjata yang dipakai oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Dengan terbukanya 4 cara pandang ini, lahirlah banyak sekali ide-ide baru yang segar. Muncul wajah-wajah baru akuntansi yang coba menjawab tantangan di zaman modern. Kita bisa lihat pergeserannya di sini. Dulu pertanyaannya idealis banget. Akuntansi yang baik itu seharusnya gimana sih? Terus jadi lebih realistis. Oke, kenyataannya akuntansi itu seperti apa? Nah, sekarang pertanyaannya jauh lebih penting. Apa sih dampak akuntansi ini buat masyarakat dan bumi kita? Dari pertanyaan baru itu muncul bidang-bidang keren ini. Ada akuntansi hijau yang mulai menghitung biaya kerusakan lingkungan sebagai kerugian. Ada akuntansi kritis yang berani bongkar ketidakadilan yang mungkin tersembunyi di balik laporan keuangan. Sampai akuntansi perilaku yang nyelidikin kenapa sih kita sebagai manusia kadang bikin keputusan keuangan yang nggak masuk akal. Dan seolah-olah perubahan filosofis ini belum cukup, datanglah gelombang teknologi. AI, Big Data, Blockchain, ini bukan cuma alat baru loh, ini mengubah total cara mainnya. Peluangnya besar banget, tapi tantangan soal etika dan keamanannya juga sama besarnya. Oke, mungkin Anda bertanya, terus kenapa saya harus peduli sama semua perdebatan filosofis ini? Ini penting banget, karena dengan sadar bahwa ada banyak cara pandang dalam akuntansi, kita jadi punya kekuatan untuk menuntut lebih. Kita bisa menuntut sebuah sistem keuangan yang nggak cuma mikirin profit, tapi juga mikirin dampaknya ke lingkungan, ke karyawan, dan ke masyarakat secara keseluruhan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang perlu kita renungkan. Akuntansi itu ternyata nggak pasif, dia nggak cuma mencatat realitas yang sudah ada. Dia aktif ikut menciptakan realitas itu. Pertanyaan untuk kita semua adalah, realitas seperti apa yang ingin kita bangun bersama?